Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang sudah kami dengar. Kami begitu bangga punya Allah yang luar biasa. Engkau sedang membawa kami dalam proses untuk kami punya hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Itulah kemenangan yang sejati buat kami. Ketika kami mengasihi Tuhan, maka kami tahu Tuhan, kami akan menyelesaikan proses hidup kami sampai akhir. Bahkan kami akan menjadi pemenang, bukan pecundang. Ampuni kami selama ini kami jadi orang Kristen, tapi kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun kami sudah melayani Tuhan, tapi kami tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat kesaksian ini membangkitkan semangat kami, bahwa kami tidak lagi fokus dengan masalah. Semakin kami melihat masalah, semakin kami punya target terus masalah kami yang kami kejar untuk kami pulihkan, semakin kami hidup terpuruk. Tapi semakin kami kejar apa yang jadi targetnya Tuhan, apa yang menjadi rencananya Tuhan, di situ kami semakin melihat rencana-Mu yang indah tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Kita percaya kesaksian ini akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Saya tadi dengar kesaksian ya, karena saya nggak sempat review rekamannya, saya kasih Frans ya. Saya sendiri merinding, saudara. Saya siapkan firman ini persis seperti apa yang disaksikan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu kadang-kadang kalau dipikir iya ya, kok bisa. Makanya ikut Tuhan itu bukan ada kata kebetulan. Kalau saudara sedang mengalami proses dan saudara hari ini ada di posisi apapun juga, tetaplah bertahan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah tahu jalan hidup saudara dan saya. 1 jam terjadi apa, kira-kira Tuhan tahu enggak? Saudara enggak tahu apa-apa. Saudara mau kaya, saudara mau jadi konglomerat, saudara mau jadi profesor, saudara mau jadi siapapun saudara. Saudara enggak bisa menerka jalan hidup 1 jam. 1 menit aja saudara enggak akan pernah tahu. Tapi yang luar biasa hari ini, kita punya Tuhan yang sudah tahu 1 menit ke depan bakal terjadi apa atas hidup saudara. Tapi hari ini percayalah, kita tidak perlu takut. Menang itu bukan menang atas masalah ya. Karena masalah itu senyatanya bukan masalah sama buat Tuhan. Kenapa? Yuk kita lihat 1 ayat dulu. Ya, Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Senyatanya kita ini mau dihantam masalah apapun seperti Bu NN. Mungkin waktu saya nasihati Bu NN enggak didengar, ya. Bu NN pikir kok enak. Iya, wong sudah ditindas, disakiti hati, disuruh Bu Eli ngampuni, keset nanti. Tapi ketika dia melakukan cara menurut suaranya iblis, bahkan saya percaya banyak orang juga, orang Kristen itu yang pasti nasihati untuk pergi ke sini cari bantuan orang lain. Ya, kenapa? Karena semua mau kejar kapan masalahnya selesai. Tapi apa yang dilakukan Bu NN, hasilnya bukan bertambah baik, malah bonyok. Ya, hari ini yuk, masalah itu bukan target kita supaya kita standarnya kita menang sejati, itu harus menang atas masalah. Senyatanya semakin saudara hanya kejar kapan masalah selesai, di mata Tuhan kalau saudara tidak pernah menang atas keinginanmu, maka engkau jadi pecundang. Apa artinya masalah selesai, tapi di pemandangan Tuhan saudara bukan pemenang sejati. Sekali lagi, apa artinya masalahmu selesai, engkau kaya, engkau dipulihkan, engkau punya rumah besar, usahamu rame,
tapi engkau di pemandangan Tuhan adalah pecundang, bukan pemenang sejati. Alangkah jauh lebih baiknya hari ini prosesmu, walaupun hari ini engkau melangkah begitu berat, engkau ditindas, engkau mengalami keadaan serba minim, serba sedikit, tapi hidupmu hari ini benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti kesaksian Bu NN. Dia bisa mengakui dirinya bahwa hari ini adalah keuntungannya yang terbesar, bukan suaminya teletabis, bukan suaminya kembali pulih, tapi keuntungan yang terbesar adalah ketika hidupnya bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita baca. Sungguh hai bangsa di Sion, ya. Tadi sebagian firman ini sudah saya share di Instagram saya tadi pagi, ya. Lihat ya, yang diam di Yerusalem, engkau ini tidak akan terus menangis. Jadi tidak usah takut dengan masalah. Masalah itu bukan penentu kemenangan daripada saudara. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu. Ia itu akan apa, saudara? Hari ini jangan berpikir penderitaanmu itu tidak didengar sama Tuhan. Tangismu nggak didengar, semua ditampung. Apa yang menjadi curhatan hatimu semuanya didengar, air matamu ditampung. Tapi kita tahu bahwa kita ini nggak bisa paksa Tuhan untuk segera pulihkan masalah kita. Kenapa? Karena itu tadi Bu NN bilang, masalah itu hanya alat Tuhan. Jadi kalau alat, saudara berpikir masalah itu bencana, masalah itu jengkelkan, masalah itu tidak enak, buat orang sedih, susah. Tapi di pemandangan Tuhan, masalah bukan menjengkelkan. Masalah itu bukan membuat saudara hari ini disuruh Tuhan itu bersedih hati. Tapi masalah ini karena alatnya Tuhan, supaya saudara jadi pemenang sejati, yang tadinya orang Kristen sejak lahir pendeta, istrinya pendeta, maaf ya Bu NN, saya sindir dikit-dikit, tapi senyatanya adalah pecundang. Jadi hari ini percuma, kalau hidupmu hari ini jadi pendeta, istri pendeta, tapi di pemandangan Tuhan pecundang, apakah Tuhan puas dengan status saudara? Lebih baik saudara hari ini ngalami proses, ya. Tapi Tuhan bilang gini, tentulah aku ini mengasihi engkau. Kalaupun hari ini aku izinkan proses, aku tetap mengasihi engkau. Dan waktu engkau berseru-seru, telingaku ini bukan aku tutup, tapi aku ini mendengar, dan suatu kali aku ini pasti menjawab. Lihat ya, 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Tuhan. Hari ini kita tahu, di tengah proses kehidupan masalah, itu bukan masalah lagi. Karena masalah itu tidak selamanya. Tuhan itu tetap mengasihi, Tuhan itu tetap mendengar setiap teriakmu. Bahkan pengajarmu sudah tidak akan Tuhan itu menyembunyikan diri dari setiap proses. Jadi kira-kira masalah ini jadi masalah enggak buat saudara? Kalau Tuhan itu mengasihi saudara, dia mendengar setiap teriakmu dan dia tidak pernah sembunyi atas hutangmu, atas suamimu, pasangan hidupmu yang selingkuh, kira-kira masalah jadi masalah enggak? Kalau kita ini terus melihat Tuhan. Yang jadi masalah kalau kita tidak lihat Tuhan. Ya seperti Bu NN. Selama mata kita akan terus melihat suami kita dengan perbuatannya, mata saudara cuma lihat hutang dan bunga-bunganya, lihat harga bensin, ya. Tadi saya perjalanan pulang ke rumah, saya lihat kita setiap tempat pom bensin antri, saudara. Antrinya panjang ya, sampai kayak ular ya. Saya pikir gini, hari ini ngisi toh ya suatu kali habis ya. Saya bilang sama sopir saya, sudah enggak usah ikut-ikutan ngisi, sudah percuma, nanti suatu kali kamu ya perlu ngisi lagi ya, cuman hemat satu kali aja. Ya,
Kita semua hari ini kalau lihat mata, lihat hutang, lihat harga bensin naik, lihat resesi dunia, lihat ulahnya wanita tobat, lihat suami yang selingkuh, lihat istri yang berulah. Kira-kira capek enggak hidup ini? Saudara, kira-kira hari ini saudara yang selamanya cuma lihat masalah, saudara hari ini cuma berpatokan menang itu ditentukan oleh masalah. Sementara Tuhan berkata pemenang sejati bukan masalah, tapi kalau engkau bisa menang atas dirimu, keinginanmu ini loh yang selama ini di pemandanganku jadi pecundang, aku mau buang semuanya. Saudara lihat ya, hari ini menang itu bukan atas masalah. Kenapa? Karena masalah itu alatnya Tuhan. Yang pertama kita buka Yesaya 48 ayat 10. Lihat ya, masalah itu dipakai Tuhan untuk apa saudara? Jadi bersyukurlah yang hari ini lagi ngalami proses yang gak mudah, ngucap syukur, kamsya sama Tuhan. Lihat ya. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur. Dapur apa? Dapur kenyamanan, dapur kekayaan, dapur kebahagiaan, dapur kesengsaraan. Jadi masalah itu adalah alatnya Tuhan untuk menampi, memurnikan saudara dan saya. Jadi yang tadinya pecundang dimurnikan jadi pemenang sejati. Tapi kalau dikasih berkat terus, tidak jadi pemenang terus, jadi pecundang. Minggu haleluya, Seninnya berbuat dosa, Minggu shalom. Kita buka ayat ini, kita mau semangat, kita mau ikut Kristus. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis jatuh dalam dosa. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan, Tuhan itu lihat saudara itu waktu melayani Tuhan dengan shalom. Suaranya kenceng. Haleluya, Tuhan hidup. Yang di atas itu dengernya enak enggak saudara? Mungkin Tuhan bilang ini, stop pecundang. Pret. Omongan yang diucapkan engkau buat telingaku geli. Apa yang engkau ucapkan, haleluya, hidup kudus, itu semua hanya pecundang. Kita hari ini nggak mau jadi orang Kristen, kalau di gereja nangis-nangis. Tapi yang dinangisi bukan dosanya, yang ditangisi hutangku. Tadi pagi aku dimaki mertuaku, suamiku anjing, babi, bodoh. Ingat kata-kata anjing, bodoh, babi, bokek, semuanya diingat yang buruk-buruk. Tapi tidak pernah ingat dosanya. Jujur, kalau saudara ketemu teman, ketemu siapapun sudah, yang ditanya pertama kali, saya kalau ketemu orang, pasti tanya gini, suamimu gimana Eli? Lo kok tidak pernah tanya, Eli, kamu sekarang dalam Tuhan luar biasa ya, kamu ya gimana hidup dalam Tuhan, sudah tidak usah dipikiri suami ya Eli, kamu harus semangat, yang penting kamu lihat Tuhan. Enggak, orang pasti tanya gini, Eli, suamimu gimana? Aku ketemu loh suamimu berdua tambah mesra. Eli, gimana ini Eli? Itu banyak orang yang ketemu saya cuman pemandang bahwa kayak saya kalau bisa menang itu harus menang atas suami saya dulu, teletabis dulu. Tapi buat Tuhan, kira-kira Tuhan seneng nggak lihat Eli yang sekarang daripada Eli yang dicintai suami dulu mati, ya? Daripada dulu dicinta mati suami, tapi jadi pecundang. Sekarang ini di dalam proses dapur kesengsaraan, Eli itu murni, makin murni, dimurnikan. Kira-kira yang buat Tuhan senang dapur kesengsaraan atau dapur kenyamanan, saudara? Jelas. Itu sebabnya kalau saudara ngerti hari itu yang pertama, masalah itu untuk memurnikan saudara. Yang kedua, kenapa masalah itu bukan masalah? Hari ini kemenanganmu bukan ditentukan oleh masalah, karena masalah alat Tuhan.
Pengkhotbah 3 ayat 11 yang tidak asing. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dan saya hari ini lihat masalah cuman cupet. Pikiran saudara sempit. Saudara tidak pernah menyelami apa yang akan dilakukan Allah dengan masalah. Tujuannya apa? Tuhan bilang gini, tenang ya. Hari ini proses hidupmu tambah berat. Aku itu sudah merancangkan nanti loh ya. Bukan satu bagian yang aku buat indah, tapi nanti segala sesuatu. Dulu Eli cuman berharap suami pulih, nempel kayak perangko lagi, jalan-jalan, dicintai mati, suami ndak lirik-lirik. Tapi hari ini Tuhan buat segala sesuatunya jauh lebih indah. Sayanya indah, anak-anak indah, suami terima Yesus, pelayanan Victory makin luar biasa. Banyak orang-orang yang hari ini kesaksian Bu NN yang lagi bermunculan, Bu NN yang hari ini bisa melayani orang-orang lain. Kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan dah? Lo jelas. Lah saya lihat Bu NN yang di bawah saya hari ini. Oh luar biasa, saya lihat wanita-wanita yang sudah dirubah mindsetnya. Ternyata ya, wanita itu lebay, memang suka mendayu-dayu. Tapi begitu mindset dirubah, radikal. Radikal itu sampai sudah tidak mikirin masalah, yang penting jadi jutanya kerajaan Allah. Pokoknya suami mau macam-macam, hajar sudah iblis, tidak dilihat suaminya. Suami macam-macam, kita cuman beri senyum, ting, ting, ting. Nah gitu loh saudara ya. Banyak wanita yang radikal. Kira-kira kalau membuat segala sesuatunya indah, saudara happy enggak sih? Daripada Bu Eli dulu dikembalikan sama Pak Nyotonya cepat. Tapi tidak ada Bu NN ini. Tidak ada lagi Bu NN bawah-bawahnya lagi. Saudara lebih indah mana? Ya jelas. Makanya saya bersyukur saya dulu tidak dijawab Tuhan cepat. Coba teriak saya dijawab cepat, maka saya tidak lihat kualitas Bu NN yang luar biasa. Yang ketiga, kenapa masalah itu alatnya Tuhan? Matius 26 ayat 39b. Matius 26 ayat 39b. Lihat ya. Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita hari ini di hadapan Tuhan ada proses yang masih berlanjut. Pemenang bukan ditentukan masalah. Kenapa? Masalah itu alat Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Boleh Bu Eli berdoa? Boleh berdoa. Tuhan, kadang-kadang ya capek. Kalau boleh ya Tuhan, duri dalam daging cawan ini selesai Tuhan, sakit semua boleh. Tapi balik lagi, bukan kehendak kita. Kalau syukur-syukur ya memang sudah waktunya ya Tuhan ambil. Tapi Tuhan kalau bilang gini, sabar, tahan. Ini ada proyek besarku dan upah besarku sebentar lagi. Aku itu sudah dengar teriakmu dan aku tidak tinggalkan engkau kok. Tenang, aku itu mengasihi kamu. Sabar ya, tahan. Sebentar lagi, kehendakku itu yang terjadi lebih banyak Eli. Kamu bukan hanya pulih sama Pak Nyoto, tapi nanti ya, lihat kehendakmu. Kamu bakal bisa tulis buku renungan. Kamu bakal bisa khotbah. Kamu bakal akan memenangkan banyak wanita-wanita yang luar biasa nanti Eli. Aku sedang pilih engkau jadi pemenang yang sejati, pahlawan. Nanti ada banyak orang-orang bersaksi, bahkan banyak suami-suami yang ngucap syukur sama kamu. Karena apa? Karena istrinya yang tadinya cerewet, suka ngomel, suka menggerutu, suka nanduk suami, suka menghabiskan uang suami. Hari ini Bu Eli, saya dapeti istri saya, aduh
Bu Eli, dulu kalau telat aja uang bulanan saya sudah dikata-katai 100 meter 1 kilo, ngomelnya ndak selesai-selesai. Sekarang walaupun telat kasih uang transfer berhasil Bu Eli, tapi istri saya tetap masakin saya capcay, nasi goreng, koloke. Waduh, luar biasa Bu Eli. Saya lihat istri saya itu bisa senyum. Aduh, dulu Bu Eli kalau terlambat mukanya kudanil Bu Eli. Saya pulang kerja bukan disambut dengan pijetan, malah mukanya kudanil, merengut Bu Eli. Tunggu transfer berhasil. Kalau sudah transfer berhasil baru senyum. Tapi sekarang enggak loh Bu Eli, beda. Walaupun transfer belum berhasil, saya pulang tetap dipijeti Bu Eli. Malam dikatain capek ya dipijeti. Aduh Bu Eli, terima kasih. Loh, ada loh suami yang curhat sama saya seperti itu. Saya bilang, oh ini istri-istri yang radikal. Ini bukan jadi pecundang, istri yang jadi pemenang. Nggak lihat pemanis suaminya. Kalau istri lihat pemanisnya dulu baru bisa senyum dan pijeti suami, itu istri yang pecundang, nggak lulus. Lah kalau pemenang sejati bukan seperti itu, makanya hidupmu perlu proses. Ya, ketiga hal ini yang saya akan bahas. Apa alatnya? Dipurnikan. Yang kedua, saudara akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa. Jadi 3 hal yang saya rangkum, karena kita hari ini pemenang itu bukan atas masalah, tetapi menang atas keinginan diri kita. 3 hal hari ini. Dengan Yesaya 48 ayat 10, Pengkhotbah 3:11, Matius 26, maka 3 hal yaitu siap dimurnikan. Orang pemenang sejati selalu siap dimurnikan. Oke Tuhan, hari ini aku mengalami keadaan susah. Siap, komandan, siap dimurnikan. Yang penting aku hari ini mau jadi orang Kristen, pemenang yang sejati. Pecundang-pecundangku aku mau dibuang sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana pemenang sejati sikapnya, yaitu sabar menantikan waktunya Tuhan. Hari ini kalau engkau tidak sabar, engkau tidak akan lihat segala sesuatu. Nanti suamimu tobatnya tobat umat. Saudara sendiri juga tidak maksimal dibentuk Tuhan. Jadi orang Kristen abu-abu terus, nanti dimuntahkan. Separuh kakinya di dunia, separuh kakinya rohani. Itu pun tidak masuk hitungannya Tuhan. Yang ketiga yaitu teguh menyelesaikan kehendak Bapa. Bukan lagi berjuang kapan Tuhan, sampai kapan. Tapi tiap kali kita datang kepada Tuhan, kalau boleh lo Tuhan. Tapi aku ndak paksa lo ya Tuhan, jadilah kehendakmu. Kalau memang bukan kehendakmu ya sudah, aku ya tetap ucap syukur. Kan yang penting aku sudah jadi pemenang. Jadi 3 sikap ini yang menentukan saudara hari ini, bukan atas masalahmu. Suamimu boleh selingkuh, keuanganmu boleh hancur-hancuran, krisis boleh tetap melanda hidupmu hari ini. Mungkin engkau masih lihat tubuhmu masih lemah, tapi kalau 3 sikap ini engkau sudah hidupi, siap dimurnikan, sabar menantikan waktunya Tuhan, teguh menyelesaikan kehendak Bapa, maka hari-hari ini Tuhan acungin saudara jempol. Tuhan bilang gini, anakku, engkau sudah jadi pemenang yang sejati. Aku sudah siapkan kebahagiaan, aku sudah siapkan jawaban doa, aku sudah siapkan hasil akhirnya nanti spektakuler. Itu yang perlu saudara kejar. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana orang yang siap dimurnikan. Efesus 1 ayat 18 sampai 19 ya. Tadi saya ketemu teman saya, kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ya. Dia bilang, aduh hidup di akhir zaman ini tidak gampang ya Eli. Dia bilang gitu, iya. Dia bilang, kamu tahu ya, saya ini punya teman, itu iparnya.
Iparnya ini, Bu Eli, orang ini sudah benar-benar orang ini jaga makan, jaga kesehatan. Sudahlah, pokoknya hidupnya ini teratur. Dia benar-benar tidur juga, semuanya itu teratur. Nggak kayak kita ini, makan sembarangan kadang-kadang. Tapi lo namanya orang ya, barusan lo kejadiannya. Tiba-tiba naik mobil yang setir itu suaminya, kok dari belakang itu loh ada rel kereta api lewat, itu ditabrak saudara, meninggal seketika. Loh, kita ini dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang tahu loh saudara. Mau dijaga sebaik apapun hidupmu, kita ini nggak tahu kapan kita ini waktunya meninggalkan dunia ini. Ya, kita percaya saudara, hari-hari ini yuk jadilah pemenang sejati. Kalaupun udah waktunya visamu habis, kalau pemenang sejati itu sudah dapat mahkota, upahnya besar di surga, semuanya sudah didapatkan yang terbaik. Lah kalau saudara jadi pecundang gimana? Abu-abu terus gimana? Nanti firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan orang yang abu-abu. Lah kan kita hari ini tidak mau gambling saudara. Sudah akhir zaman, hiduplah totalitas, berikan hidupmu jangan separuh-separuh. Totalitas sudahlah menghamba sama Tuhan. Karena suatu kali kalau kita mati, kita tidak ketemu harta kita lagi, tidak ketemu suami. Yang menemui kita yaitu Bapak di surga. Makanya ini kalau menghamba totalitas ya sama Tuhan aja. Karena suatu kali kita mati juga ketemu Tuhan. Yuk lihat Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Orang dimurnikan di mana? Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kalau Tuhan mulai panggil saudara lewat proses masalah, itu nanti saudara mulai lihat, oh ternyata aku ini selama ini salah. Aku ini cuma punya pengharapan sama Tuhan supaya cepat kaya, cepat punya rumah besar, cepat diberkati, cepat lihat mujizat. Tapi bukan itu, lihat kata-kata berikutnya. Ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau kita hari ini jadi orang yang kudus, makanya pemurnian itu terjadi. Kita ini mau kejar kemuliaan Tuhan, tapi hidupmu kudus. Gak bisa, hidupmu kudus. Orang kudus itu akan menikmati kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi kalau engkau diproses dengan masalah, tidak jadi masalah. Yang penting hidupmu kudus. Waktu engkau kudus, engkau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Saya ngalami dulu kemuliaannya satu, buka PD Victory, Surabaya, Jakarta. Habis Jakarta, kemuliaan lagi dimurnikan Bali. Bali, Semarang. Semarang ada Amerika. Bisa bikin buku renungan. Nah ini yang dimaksud Tuhan. Tapi hidup kita harus layak, kudus. Makanya masalah itu alat Tuhan itu benar. Sepenuhnya benar. Lihat ya kata-kata betapa kayanya, lihat ya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita dimurnikan supaya iman kita makin murni. Percaya bukan separuh-separuh, tapi orang percaya akan menikmati kuasanya yang hebat. Lah kalau percayanya separuh-separuh yang nggak lihat mujizat. Orang yang percayanya bulat itu baru melihat kuasa yang hebat dari Tuhan. Yang ketiga yaitu dengan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang ketiga saya rangkum, orang yang setia akan menikmati kekuatannya yang tidak terbatas. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, setia aja. Wong kita ini berjalan dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Itu tadi, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi 3 hal, hari ini siap dimurnikan, jadi orang kudus, orang percaya,
orang yang setia di akhir zaman. Sekali lagi, hiduplah kejar kudus, hiduplah kejar orang yang percaya tidak separuh-separuh, hiduplah orang yang setia. Setia bukan hanya datang sama Tuhan, mengharapkan Tuhan dan berkat mujizatnya, tapi Tuhan dan prosesnya. Nanti kalau disertai dengan kekuatannya, maka saudara akan menjadi orang yang kuat imannya, responnya semakin kuat, jadi orang benar. Itu menguntungkan saudara. Makanya masalah itu benar-benar alatnya Tuhan. Tangkap ya saudara. Jadi kudus, percaya, dan setia akan menikmati kemuliaan Tuhan, akan menikmati kuasanya yang tidak terbatas, dan akan menikmati kekuatannya yang tidak terbatas, kuasanya yang hebat. Kira-kira nanti jadi pemenang sejati itu enak loh. Sudah menang atas diri kita, atas segala tipu daya iblis, hasilnya kemuliaannya besar, kuasanya hebat, kekuatannya tidak terbatas. Enak ya jadi orang benar. Kalau jadi pemenang sejati, ujung-ujungnya itu bukan lagi hancur. Nggak ada. Orang yang sudah jadi pemenang sejati akan bonyok, saudara. Nangisnya sesaat, tapi nanti kemenangannya bersorak-sorai. Amin. Yang kedua, yuk sabar. Satu pembahasan lagi, kita selesai ya. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu kan pahlawan. Ya, dia sudah tahu 1 jam mau terjadi apa, 1 menit, dia tahu. Yuk kita buka Sefanya 3 ayat 16 sampai 17a. Sefanya 3 ayat 16 sampai 17a. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, ya kita ini Yerusalemnya Tuhan, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Hari ini engkau lagi diproses. Masalah itu alatku, tidak usah takut, tidak usah lemah lesu. Lihat ya, apa yang Tuhan katakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa saudara? Pahlawan yang memberi kekalahan, pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi tenang ya, yang lagi dapur api, yang ada di ruang tunggunya Tuhan, hari ini sabar. Hari ini jangan pilih ruang tunggu lain yang menjanjikan kenyamanan dengan instan. Pastikan kita hari ini sabar di ruang tunggunya Tuhan, yang pasti Tuhan ini selama engkau ada di ruang tungguku, aku tetap posisinya sebagai Tuhan Allahmu, sebagai pahlawan yang menjamin kemenangan. Kalau kamu pindah ruang tunggu, tidak ada aku, tidak ada yang menjamin kemenangan. Resiko ditanggung sendiri. Itu tadi Bu NN, pindah ruangan. Akibatnya bonyok. Ya. Tapi kalau stay, tinggal sabar di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan tetap ada di ruang tunggumu, dia menjamin kemenangan. Lihat ya, ayat yang ke-16 kita baca. Sefanya 3 ayat yang ke-18 kita baca. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Lihat ya, seperti pada hari pertemuan raya, lihat ya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah aib. Hari ini di ruang tunggu, aib suami selingkuh, aib suami punya anak sama wanita tobat, aib bangkrut, aib rumah diambil bank, disita bank, aib usaha sepi di PHK. Kita hari ini lagi ngalami keadaan yang sulit. Tapi Tuhan bilang gini, sabar ya. Lihat, aku pasti mengangkat malapetaka dan aibmu. Itu yang pertama. Jadi jangan pindah ruang tunggu hari ini. Jangan pergi ke paranormal. Jangan minta
bantuan siapapun yang hari ini mengajarkan engkau cara pindah dari ruang tunggunya Tuhan. Setia, sabar ya, sabar, bonyok, enggak apa-apa. Tuhan bilang gini, sebonyok-bonyoknya kamu enggak akan hancur. Lawang di ruang tunggu ada aku kok. Pahlawan ya enggak mungkin kalah, kan ada pahlawan. Yang kedua, yuk kita lihat Sefanya 3 ayat 19a. Kita baca. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Wow, waktu itu. Kalau sudah waktunya Tuhan, pelakor wanita tobat, Tuhan akan bertindak. Artinya Tuhan bertindak membela saudara dan saya. Yang kedua. Yang ketiga, Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Yang ketiga, enaknya di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan janji enggak memulihkan keadaan. Bahkan hari-hari ini saya terlalu percaya, kalau saudara baca kitab Sefanya, nanti orang yang sudah jadi pemenang sejati, Tuhan yang besar, pahlawan saudara, akan membuktikan di depan mata dunia. Orang yang hidup jadi pemenang sejati, akan dipulihkan Tuhan gila-gilaan. Hari itu dia akan bedakan mana pemenang sejati dan mana pecundang. Pemenang sejati akan dipulihkan Tuhan gila-gilaan. Artinya dipulihkan Tuhan sampai enggak masuk akal. Loh, dulu Cik Mei itu aku ketemu dulu itu loh. Cuman mobilnya biasa. Aduh. Lah sekarang kok Cik Mei itu bisa khotbah di mana-mana. Wih, Tuhan berkati dia. Usahanya melebar ke kanan ke kiri. Akan terjadi loh ini saudara. Kalau saudara baca firman, merenungkan firman, ini Tuhan yang besar loh. Kalau dia membuktikan ketuhanannya, kealahannya, keilahiannya yang dahsyat, super hebat, super kuat, super tadi kemuliaan, di mana kuasanya, kekuatannya tidak terbatas, dibuktikan. Kira-kira pemulihanmu itu pemulihan yang bagaimana? Ya spektakuler. Orang nanti bilang gini, kok bisa ya? Loh, dulu suaminya Bu Eli itu kan dikatai orang mana mungkin lah, kok sekarang jadi hamba Tuhan ya. Terkenal, bisa khotbah, bisa kesaksian. Itu akan segera terjadi, saudara. Tangkap. Ini rema yang buat saudara hidup hari-hari ini di akhir zaman. Jangan sepelekan Tuhanmu yang hebat kuasanya, yang hebat kekuatannya, yang bisa melakukan mujizat spektakuler. Jangan menyepelekan. Hari ini firman ini waktu saya baca, saya bilang gini, waduh Tuhan, kalau kita dijadikan kenamaan, kepujian di antara segala bangsa di bumi, itu pemulihannya nggak main-main saudara. Semua orang akan bisa memuji saudara dan memuji Bapak di surga. Wih. Makanya hari ini gila saja sama Tuhan. Jangan jadikan masalah itu penentu kemenanganmu. Masalah itu alatnya Tuhan. Jangan dianggap menang itu hanya karena standarnya masalah pulih. Sementara engkau jadi pecundang, percuma. Hari ini berjalanlah jadi anak Tuhan yang militan di akhir zaman. Totalitas. Hidup itu jangan separuh-separuh menghamba. Sekali menghamba, hidupmu berikan sepenuhnya. Sudahlah. Mau dihina bodoh, oke. Mau dijadikan keset, siap Tuhan. Siap dimurnikan. Aku sabar Tuhan di ruang tunggumu. Menanti waktunya Tuhan. Kapan Tuhan akan buka pintu hidup kehidupan saudara. Yang pasti Tuhan itu akan angkat yang namanya malapetaka aib
dia pasti bertindak membela saudara, dan dia pasti memulihkan keadaan kita di depan. Itu dibuat indah semuanya. Amin. Yang terakhir, yuk, teguh menyelesaikan kehendaknya. Ya, kita tahu Yesus itu tidak gampang. Kalau Yesus hari itu turun dari salib, kita tidak lihat karya keselamatan. Hari ini kita hidup cuma di dunia, setelah itu tidak tahu mau kemana. Ya pasti upah dosa maut. Tidak ada orang bisa bayar dosanya. Dosa kecil, dosa besar ya hitungannya dosa. Lah kita semua kan maut. Tapi karena pengorbanan Yesus, dia hari itu rela minum cawan yang pahit, yang bukan karena kesalahannya. Tapi lihat orang yang hidup menyelesaikan kehendak Bapa 3 hal. Yang pertama yaitu 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Ada berapa banyak orang yang suka hidupnya kejar dunia daripada kejar kehendak Allah. Padahal ngerti firman. Dunia sedang lenyap, tapi yang dikejar dunianya terus. Duit, uang, harta, tahta terus. Yang dikejar, sudah dikasih tahu, dunia ini sedang lenyap. Jangan kejar kerajaan duniamu terus. Ini loh lenyap. Tapi kita hari ini stres karena apa? Jujur loh. Saudara yang gabung malam ini, koreksi diri saudara. Saudara stres, depresi itu karena kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Saudara yang jawab sendiri. Saudara depresi sampai minum obat penenang, tidak bisa tidur, mau bunuh diri. Itu yang dikejar kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Ada orang ibu yang mau mati bunuh diri. Dia bilang gini, saya sudah tidak kuat, saya mau minum Baygon Bu Eli. Biar suami saya tahu rasanya kalau saya mati. Betapa salah dan betapa kasihannya hidupmu. Lah kejar kerajaan cuman urusan harga diri. Mau bunuh diri. Kalau mati martir, itu enak. Hidupmu akan mendapat predikat yang luar biasa. Lah kalau mati karena suami selingkuh, betapa bodohnya masuk neraka hanya karena harga diri tidak kuat diinjek-injek. Tidak bisa tidur, mau mati hanya karena kerajaan dunia. Dunia sedang lenyap. Lenyap, saudara. Tapi kerajaan Allah hari ini yang mengejar kehendak Bapa, jaminannya hidup selama-lamanya. Siapa yang mau hidup selama-lamanya? Hari ini jangan bilang gini, cawan ini ambil Tuhan. Tidak, hari ini bilang, Tuhan kalau boleh, kalau tidak boleh, lanjutkan. Lanjut sudah Tuhan. Yang penting aku mau teguh sampai akhir. Kehendakmu jadi prioritas, bukan kerajaan harga diriku. Yang kedua, yaitu Filipi 2 ayat 9a. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nanti ada promosi. Ya, enak ya? Jadi kalau hari ini saudara menang, itu nanti pada akhirnya saudara akan hidup selamanya, ada promosi. Yang ketiga, saudara akan menikmati yaitu anugerah berkat yang besar. Mengaruniakan kepada kita nama di atas segala nama, artinya ada berkat dan anugerah yang besar. Selesai baca quote yang terakhir, ya, yuk baca sama-sama quote-nya. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, satu lagu hari ini. Setelah selesai Zoom ini, pemenang sejati adalah pemenang yang selalu siap menyelesaikan prosesnya Tuhan sampai akhir. Selamat menempuh prosesnya Tuhan sampai akhir. Tetap hari ini miliki 3 sikap. Diingat-ingat ya, pemenang sejati itu sikapnya bagaimana hari ini, yaitu hari ini adalah sabar menantikan waktunya Tuhan, siap dimurnikan dan tetap teguh menyelesaikan kehendak Bapa sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat,
jangan sampai hari ini siapa yang sudah kena firman ini, ya Bu Eli, firman ini buat aku ini ternyata ya jadi selama ini orang Kristen ternyata pecundang. Aku mau berubah Bu Eli. Mulai sekarang aku tidak lagi lihat hasil masalah. Saya tahu bahwa masalah itu cuma alatnya Tuhan untuk kebaikanku di depan. Jadi aku tidak mau nangisi masalah. Aku tidak mau sedih karena masalah. Karena aku tahu semua masalah ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Yang aku mau hari ini adalah mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami menghadapi masa yang semakin sulit Tuhan. Bahkan kami tidak tahu melihat hari esok kami. Semua berkata semakin gelap, semakin suram. Tapi kami mengerti kebenaran firman-Mu malam ini. Engkau adalah pahlawan kami. Di tengah ruang tunggu kami tahu Engkau sebagai pahlawan yang tetap ada bersama kami. Bahkan Engkau menjamin kemenangan buat kami. Kami tidak mau pindah ruang tunggu Tuhan. Kami tetap mau tunggu waktunya Tuhan. Engkau akan membuktikan bahwa kebesaran-Mu, how great is our God. Di depan bangsa-bangsa, di depan banyak orang akan berkata bahwa betapa hebatnya Allah yang kami sembah. Justru di saat kelemahan kami melihat kuasa-Mu Tuhan sempurna atas setiap keuangan kami, rumah tangga kami, bagaimana kelemahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami percaya ini akan memampukan kami berjalan di masa sukar, supaya kami tidak lagi dengar apa kata dunia tentang kehidupan ini. Kami tidak dengar apa kata iblis yang selalu mengintimidasi kami dari pagi sampai malam Tuhan. Dengan perkataan bahwa hidupmu susah, hidupmu akan bangkrut, hidupmu akan hancur, hidupmu percuma hari ini. Tapi kami percaya Tuhan melalui firman malam ini, inilah sesuatu yang harus kami dengar. Kami siap dimurnikan, kami sabar menantikan waktunya Tuhan, dan kami akan teguh untuk menyelesaikan kehendak-Mu. Kami tidak kejar kerajaan dunia, yang kami kejar adalah kerajaan surga dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, biarlah yang saat ini sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan. Yang saat ini mengalami masalah keuangan, baik itu PHK pekerjaan, di tengah masa sulitnya untuk mencari pekerjaan yang baru. Tapi kami percaya Engkau tetap pahlawan yang menyertai kami. Engkau berdiri sebagai Tuhan Allah yang hari ini mengasihi kami. Engkau mendengar, bahkan Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beri pengganti pekerjaan yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Buat Bu NN juga kami percaya Tuhan, dia harus melanjutkan proses yang hari ini dia sadar bahwa ini hanyalah alat Tuhan yang menjadikan dia hidup bahagia dengan seisi rumahnya. Itu sebabnya Engkau berikan dia kekuatan Bapa. Berikan dia hati penghiburan selalu untuk dia siap untuk dimurnikan sampai pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah ini. Kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat kesaksian yang begitu menguatkan kami, dan kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. God bless.